Halo anak-anak, salam sehat dan semangat belajar tentunya. Bertemu kembali dalam pelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu masih dalam sistem ekskresi. Nah, hari ini kita akan bahas atau melanjutkan materi kita, yaitu tentang sistem ekskresi pada hewan. Sebelum kita masuk ke berbagai macam alat ekskresi pada hewan, terlebih dahulu kita membahas sedikit apa itu ekskresi. Jadi, sistem ekskresi itu merupakan reaksi metabolisme yang tidak hanya menghasilkan ATP dan zat bermanfaat lainnya, tetapi juga menghasilkan zat sisa. Semua zat sisa tersebut harus dikeluarkan dari tubuh. Untuk itu, hewan harus memiliki alat atau organ pengeluaran yang berfungsi untuk membuang berbagai zat sisa dari metabolisme. Selanjutnya adalah berbagai organ pengeluaran dan cara kerjanya. Berbagai organ pengeluaran dan cara kerjanya ada dua, yaitu ada organ umum dan ada organ khusus. Yang pertama adalah organ umum. Organ umum itu berupa vakuola kontraktil dan sejumlah saluran tubulus yang berbentuk pipa, antara lain organ nefridia, tubulus Malpighi, dan nefron. Sedangkan yang kedua adalah organ tubulus, yaitu organ khusus yang tersusun atas berbagai struktur seperti kelenjar garam, yaitu kelenjar insang dan kelenjar rektal, insang dan vertebrata. Untuk penjelasan vakuola kontraktil sendiri terdapat pada protozoa dan spons. Ini vakuola kontraktil adalah organ pengeluaran yang terdapat pada protozoa dan coelenterata yang bekerja dengan cara mengatur tekanan osmotik di tubuhnya. Vakuola kontraktil dimiliki oleh dua kelompok hewan, yaitu binatang kerang atau spons dan protozoa. Untuk Ciliata, air tawar itu bersifat hiperosmotik atau hiperosmotik atau tekanan air yang tinggi. Jadi, vakuola kontraktil diperlukan untuk memelihara tekanan osmotik tubuh, karena air cenderung masuk dan kelebihan air harus dibuang. Selanjutnya adalah mekanisme sistem ekskresi pada Ciliata air tawar. Coba kamu perhatikan mekanisme sistem ekskresi pada Ciliata air ini. Di sini terjadi mekanisme sistem ekskresi pada Ciliata. Yang pertama kali, air masuk ke vakuola kontraktil, kemudian mengakibatkan ukuran vakuola membesar, kemudian ukuran vakuola mencapai titik kritis, lalu air dibuang keluar tubuh dengan jala fusi membran vakuola dengan membran sel. Kemudian ukuran vakuola mengecil dan kembali pada titik semula. Selanjutnya adalah protonefrida. Protonefrida merupakan organ pengeluaran yang berbentuk tubulus atau pipih tertutup dan tidak terhubung dengan rongga tubuh.
Sel penyusun bagian tubulus yang tertutup dilengkapi dengan silia. Apabila silia yang dimiliki hanya satu atau tunggal, itu disebut dengan celeosinosit. Apabila memiliki beberapa silia, itu dinamakan sel api atau flame cell. Lanjut dengan cara kerja protonefrida. Selama filtrasi, pada saat silia yang terdapat dalam tubulus tertutup bergetar, denyutan silia menarik air dan zat-zat terlarut dari cairan interstitial melalui sel api, sehingga melepaskan filtrat ke dalam jejaring tubulus. Kemudian dalam proses tersebut hanya molekul kecil saja yang tersaring dan masuk protonefrida. Sedangkan molekul yang besar tetap dipertahankan dalam cairan tubuh. Filtrat yang telah diproses kemudian bergerak keluar melalui tubulus dan dibuang sebagai urin ke lingkungan eksternal. Nah, selanjutnya adalah metanefrida. Metanefrida atau biasa disebut dengan nefrida, yang merupakan organ pengeluaran pada beberapa cacing annelida. Metanefrida merupakan organ pengeluaran yang mempunyai lubang silia dan saluran dengan ujung berpori yang membuka ke arah rongga tubuh yang disebut dengan nefridostom. Proses ultrafiltrasi, reabsorpsi, dan sekresi pada metanefrida akan menghasilkan urin encer yang bersifat hipoosmotik terhadap cairan tubuhnya. Ini adalah contoh gambar anatomi tubuh cacing annelida yang memperlihatkan susunan nefrida dan organ reproduksinya. Selanjutnya adalah tubulus Malpighi. Tubulus Malpighi merupakan organ pengeluaran pada serangga. Organ ini berupa saluran pipa yang salah satu ujungnya buntu, sedangkan ujung lainnya membuka ke arah usus, di antara usus tengah dan tektum. Tubulus Malpighi tersebar di rongga tubuh yang penuh dengan cairan dengan jumlah yang sangat bervariasi dari beberapa hingga ratusan. Selanjutnya adalah kelenjar hijau pada krustase. Kelenjar hijau atau kelenjar antena merupakan organ pengeluaran yang memiliki krustase yang terletak di daerah kepala. Kelenjar hijau terdiri atas satu kantong yang berujung buntu yang disebut dengan the anses atau pundi-pundi. Pundi-pundi tersebut berhubungan dengan saluran nefrida dan berakhir pada kandung kemih. Pundi-pundi terendam di antara cairan solemik yang nantinya akan disaring untuk membentuk urin awal. Ini merupakan gambar dari pembentukan urin primer dan urin sekunder pada serangga. Ini juga merupakan mekanisme pengeluaran pada serangga. Yang di bawah ini merupakan gambar anatomi kepala, krustase, dan kelenjar antena atau kelenjar hijau tadi. Selanjutnya, nefron pada vertebrata. Nefron adalah organ fungsional terkait penyusun ginjal yang merupakan organ pengeluaran utama pada vertebrata. Setiap nefron memiliki badan Malpighi atau korpuskulus ginjal, glomerulus, tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distalis, dan tubulus pengumpul. Coba kamu perhatikan gambar ini. Ini merupakan gambar komponen dasar nefron mamalia. Respirasi darah terjadi dalam Malpighi, glomerulus, dan kapsula Bowman. Komponen urin yang dihasilkan di sini akan berubah saat melewati tubulus renalis yang saat ingin dieskresikan atau dikeluarkan. Pada tubulus proksimal berlangsung reabsorpsi berbagai zat yang masih berguna bagi tubuh dan sekresi urea ke urin.
Reabsorpsi dan sekresi tersebut akan terlangsung terus hingga berbentuk atau membentuk urin yang lebih pekat. Proses pemekatan filtrat dalam nefron di tubulus ginjal hingga akhirnya terbentuklah urin yang sesungguhnya. Hewan harus berusaha untuk mengeluarkan amonia dari dalam tubuhnya. Pengeluaran amonia dapat dilakukan dengan salah satu dari 3 pilihan cara berikut ini, di mana yang pertama mengeluarkan tanpa mengubahnya, yang kedua mengubahnya terlebih dahulu menjadi urea dan kemudian mengeluarkannya, atau yang ketiga mengubahnya terlebih dahulu menjadi asam urat lalu mengeluarkannya. Baiklah anak-anak, demikianlah materi kita untuk pertemuan kita kali ini. Bapak tidak akan pernah bosan agar selalu berpesan untuk kalian anak-anakku. Jangan lupa tetap berdoa, tetap semangat belajar, dan tetap jaga kesehatan.